Terima kasih Bapa, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, menyatakan kebesaran Allah yang begitu luar biasa, yang kami selalu terima di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan, kuduskan kami, hati, pikiran, mata dan telinga kami boleh kudus untuk menerima firman-Mu, supaya firman Allah boleh bekerja secara khusus dalam hidup kami, memproses hidup kami, memperbaiki kehidupan kami, membawa kami kehidupan yang lebih baik, karena Tuhan pasti memulihkan kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, supaya jemaat-Mu boleh siap untuk buka hati, buka pikiran, buka seluruh hidup untuk firman Allah. Urapi hamba-Mu Tuhan, pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Kuasa dari Yesus menyertai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk terima firman Allah. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom. Ya, senang berada kembali bersama dengan saudara. Saya percaya berkat Bapa selalu ada untuk saudara. Amin. Ya, bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Ya, satu tema yang sederhana ingin saya sampaikan untuk sidang jemaat terkasih, tetapi walaupun tema ini sederhana, ini sangat penting untuk kita. Justru pada saat-saat ini, entah saudara keluarga sudah senior, sudah tua seperti saya, 60 lebih, atau saudara masih medior, atau saudara keluarga muda, saudara perlu untuk mendengar firman Tuhan ini. Ya, berkat atas rumah kita. Kita mohon secara khusus berkat Tuhan atas rumah kita. Mengapa? Mengapa? Sidang jemaat terkasih, mengapa? Pemazmur mengatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Dan sudah tahu, keluarga itu adalah komunitas paling inti dalam hidup manusia. Saudara mulai hidup itu tidak ujuk-ujuk menjadi bos, menjadi orang terkenal. Saudara memulai semuanya itu dari keluarga. Dari keluarga. Sejak kecil saudara ada di keluarga. Setelah saudara sekolah, baru saudara mulai mengenal suatu komunitas baru. Ada sekolah minggu, ada sekolah resmi saudara. Itu setelah saudara masuk dunia kerja, mulai saudara punya lingkungan baru. Tapi percayalah, apapun juga ya posisi saudara saat ini, saudara pasti pulang ke rumah, kembali ke rumah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, karena setiap hari kita pulang ke rumah, jangan-jangan kita lupa mendoakan rumah kita. Lupa mendoakan keluarga kita. Padahal itu penting. Penting sekali bagi kita. Berdoa untuk rumah kita. Mohon berkat Tuhan. Sebab pemazmur mengatakan sia-sialah usaha saudara membangun rumah. Kalau Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Saudara kerja banting tulang untuk keluarga. Kalau saudara tidak melibatkan Tuhan, sia-sia. Tidak menjadi berkat. Saya berdoa sementara firman Tuhan disampaikan. Supaya selesai firman Tuhan ini, saudara lebih tenang, lebih damai, lebih smart. Tahu smart? Semangat. Semangat kerja, semangat menghadapi hidup. Sekarang banyak orang kehilangan semangat
kehilangan pengharapan. Saudara perlu smart. Back to Bible, kembali kepada firman Allah. Jangan-jangan saudara lupa berdoa untuk rumah saudara. Saudara, tadi pagi dalam ibadah pagi saya ingatkan, jangan cari hidup senang, carilah hidup tenang. Kalau saudara hidupnya tenang, damai, saudara pasti bahagia. Saudara pasti senang. Tapi kalau saudara mencari kesenangan hidup, belum tentu saudara tenang. Hidup saudara tenang, damai, belum tentu. Banyak orang sukses, banyak orang bergelimang harta, banyak orang sukses sekali, tapi tidak tenang hidupnya. Kedamaian dan kebahagiaan itu baru terjadi kalau hidup saudara tenang. Back to Bible, kembali kepada firman Allah. Ya, sidang jemaat terkasih, ada 3 tempat di dalam rumah kita yang wajib kita doakan. Wajib kita doakan. Wajib kita pohonkan berkat Bapa atas 3 tempat ini. Bukan berarti tempat yang lain tidak penting. Tapi 3 tempat ini sangat penting untuk ada berkat Tuhan di situ. Oke, kita melihat yang pertama. Apa yang pertama? Tempat tidur. Saudara pernah berdoa untuk tempat tidur saudara? Berdoa, Tuhan supaya tempat tidurku diganti. Dari yang tidak enak menjadi lebih enak. Bukan itu. Tempat tidur di sini berbicara tentang waktu tidur. Saudara, waktu tidur itu perlu berkat Tuhan. Perlu berkat Tuhan di situ. Mulai hari ini Bapak Ibu, ayo kita bangun suatu kehidupan yang baru. Ya, mulai hari ini kalau saudara tidak pernah berdoa untuk waktu tidur saudara, mulai hari ini doakan. Minimal ya 1 hari 1 kali saudara sebut di dalam doa saudara. Kalau saudara punya jam-jam doa, punya quality time, ya, punya saat teduh dengan Tuhan, sebutkan paling tidak 1 hari 1 kali. Tuhan berkati waktu tidurku, berkati tempat tidurku. Mari kita melihat kesaksian dari Raja Daud. Raja Daud ini raja yang sibuk, ya, banyak problema, tentu hidupnya gak tenang-tenang banget ya. Karena apa? Karena banyak persoalan dalam hidupnya. Sebelum dia menjadi raja, dia diburu oleh ayah mertuanya, dia diburu oleh anaknya. Coba, ini raja yang penuh dengan keruwetan. Pada waktu dia memimpin kerajaan Israel, banyak tantangan yang dihadapi. Saya percaya hidupnya gak selalu tenang. Gak tenang-tenang amat gitu ya. Tapi coba, apa dikatakan Daud di dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-9. Luar biasa, raja yang ruwet hidupnya itu mengatakan demikian. Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-9. Dengan tentram, coba, dengan damai, dengan tenang, aku mau membaringkan diri lalu apa? Segera tidur. Ini hebat raja ini. Hidupnya ruwet. Tapi dia mengatakan dengan tentram, dengan tenang, dengan damai. Aku mau baringkan diri di tempat tidurnya. Lalu hebatnya segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku tidur dengan aman. Luar biasa Bapak Ibu. Ya,
Daud ini diberkati oleh Tuhan karena dia begitu pasrah kepada Allahnya. Pasrah. Dia tahu hanya Engkau Tuhan yang membiarkan aku tidur dengan aman. Karena dia menyerahkan waktu tidurnya kepada Tuhan, dia nggak khawatir lagi. Sampai tempat tidur, plek, langsung ngorok. Pules, segera tidur. Sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang zaman sekarang toh. Sangat berbeda. Daud segera tidur. Sidang jemaat terkasih, tidur yang nyenyak itu bahasa kedokterannya tidur yang berkualitas. Dokter pasti menyarankan kalau saudara sudah 40 lebih, usia 40 lebih, saudara mulai konsultasi ke dokter. Dokter pasti nyarankan kalau engkau ingin menjaga kesehatan, punya tidur yang berkualitas. Tidur berkualitas itu tidur nyenyak. Nyenyak. Sampai tempat tidur, langsung tidur. Tidur nyenyak, tidur berkualitas, itu diperlukan. Oleh siapa? Tubuh kita dan jiwa kita. Jangan lupa, tubuh kita itu perlu tidur nyenyak, jiwa kita itu perlu tidur nyenyak. Saudara, saat kita tidur, itu ada regenerasi sel, pembaharuan sel, pembentukan sel-sel baru. Jadi Allah menciptakan tubuh kita itu luar biasa. Dia selalu perbaharui sel-sel di tubuh kita. Makanya kita selalu bangun smart, bisa kerja lagi karena sel-sel baru muncul, dibentuk oleh Tuhan. Kapan? Waktu kita tidur. Waktu kita tidur. Itu Tuhan membentuk sel-sel baru dalam hidup kita. Karena itu tidurlah berkualitas. Supaya sel-sel baru yang terbentuk juga berkualitas. Dan ciri-cirinya apa? Sidang jemaat terkasih. Apa ciri-cirinya? Kalau saudara tidur nyenyak, saudara tidur berkualitas, bangun pagi, tubuh saudara bugar pasti. Iya toh? Bugar. Coba kalau saudara tidur nggak nyenyak. Ya. Bangun pagi, apa? Tubuh kita loyo, kepala cenut-cenut. Betul loh? Kenapa? Sederhana, karena saudara tidur tidak nyenyak. Tidur nyenyak, tidur berkualitas, tubuh kita bugar. Kita lebih sehat pasti. Sehat karena tubuh kita bugar. Tidak sakit. Bisa jadi kebanyakan kita menderita penyakit karena kita tidak pernah tidur nyenyak. Jangan sakit. Jangan sakit. Karena sakit itu mahal betul. Ternyata kita itu saudara pinter. Sakit itu mahal. Sekali saudara sakit, apalagi opnam, berapa juta, berapa puluh juta saudara harus keluar. Pekerjaan atau tabungan yang saudara lakukan setiap kali, setiap waktu saudara nyisikan tabungan habis untuk rumah sakit. Karena sudah sakit tuh. Rahasianya sederhana, tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Karena itu perlu berkat Tuhan di situnya. Kalau bukan Tuhan yang bangun tidur saudara. Waktu tidur saudara bukan Tuhan yang memberkati, sia-sia usaha kita. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Saudara bisa catat itu. Waktu tidur itu sangat perlu. Sebab tidur yang berkualitas tidak hanya membuat kita sehat, tapi jiwa kita juga sehat. Tidak hanya tubuh sehat, tapi jiwa kita sehat, kita lebih tenang. Saudara bisa buktikan, kalau saudara tidur nyenyak, tidur berkualitas, bangun, itu saudara tidak hanya bugar, tapi jiwa saudara itu lebih tenang. Sehingga kalau saudara tenang, saudara bisa damai berpikir, saudara berangkat ke kantor, saudara kerjakan masalah-masalah di kantor, masalah-masalah kehidupan saudara, saudara lebih tenang.
Ya, tidak gelisah, tidak cemas. Jadi menghadapi masalah-masalah hidup itu kita perlu jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang itu juga diperoleh dari tidur yang nyenyak. Sidang jemaat terkasih, survei mengatakan, penelitian itu mengatakan 40% pengusaha sukses di dunia. Jadi orang-orang terkenal di dunia itu 40% mereka itu tambah sukses, tambah terkenal, tambah kaya. Tapi sudah tahu mereka tambah sulit tidur. Ini bukan rahasia lagi Bapak Ibu. Tambah terkenal, tambah sukses, tambah kaya, tambah susah tidur. Saya percaya jemaat GBI Raja Damai bukan yang 40% ini, tapi yang 60%. Amin. Saudara diberkati, tambah sukses, tambah jaya. Tapi saudara bisa plek, cek, tidur. Tidak sulit tidur. Ya, jangan heran Bapak Ibu, orang tambah sukses, tambah terkenal, itu penyakitnya bertumpuk-tumpuk. Kita dengar kabar, orang sukses, orang hebat, meninggal karena komplikasi. Komplikasi itu artinya apa? Penyakitnya complicated. Complicated itu penyakitnya nggak satu. Saling bertentangan, membuat dia akhirnya meninggal. Kenapa kok complicated penyakitnya? Gak bisa tidur. Sidang jemaat terkasih, pesan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau saudara ingin tenang, hidup saudara tenang, tubuh saudara sehat, mohon berkat Allah atas waktu tidur saudara. Amin. Tuhan menjamin saudara. Seperti Raja Daud yang begitu ruwet hidupnya, tapi kalau sudah ada kasur, blek. Ya, di mana saja saudara duduk bisa tidur, itu anugerah Bapak Ibu. Ya, saya baru sadar bahwa itu anugerah. Saya kan mengajar Bapak Ibu. Dulu waktu awal saya mengajar sebagai guru, tahun 82, itu saya jadi dosen di WM, saya juga ngajar di SMA St. Louis 1. Di WM saya gak terlalu berat Bapak Ibu. Kerja saya itu dari jam 7, jam 1 selesai. Tapi di St. Louis 1 itu pagi saya ngajar sampai siang, mereka pulang lanjut sekolah sore sampai jam 7 malam. Jadi itu saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam ngajar. Luar biasa Bapak Ibu. Capek luar biasa. Tapi saya itu punya kebiasaan, kalau saya ada jam kosong, di meja guru saya begini, langsung tidur. Sampai teman-teman guru saya itu heran, lah kamu loh kok bisa langsung tidur? Ya, soal ini berlangsung lama, saya mendengar ada seorang guru mengatakan, kamu tuh bersyukur ya, bisa tidur kapan saja. Nah, saya baru sadar, oh ternyata di mana saja saya bisa tidur, itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Anugerah itu. Sudah tahu, setiap saya dibawa oleh anak saya, dijemput oleh anak saya naik mobil, baru naik mobil beberapa menit langsung tidur pasti. Itu anugerah Allah. Ya, saudara berdoa, mohon berkat Allah atas waktu tidur saudara. Yang kedua, ini wajib saudara doakan, ruang keluarga. Maksudnya apa ruang keluarga? Tempat di mana saudara biasa omong-omong dengan istri saudara, dengan suami saudara, dengan anak-anak saudara, dengan orang tua saudara. Ada tempat khusus toh. Ada keluarga yang di ruang tamu suka omong-omong. Ya berdoa, mohon berkat Allah di tempat itu. Kalau saya dan keluarga biasa omong-omong tuh di meja makan.
Ya, entah makan, entah tidak, sering duduk di meja makan, omong-omong dengan istri, omong-omong dengan anak. Saya nggak tahu saudara di mana. Doakan, wajib saudara doakan. Jadi waktu kebersamaan saudara itu wajib saudara doakan. Supaya Allah hadir di situ, Tuhan hadir di situ. Betul. Saat ini sudah zaman akhir Bapak Ibu. Saudara perlu mengundang hadirat Allah hadir di dalam keluarga saudara. Khususnya pada saat saudara mulai omong-omong. Matius 18 ayat 19 dan 20. Saya bacakan untuk saudara. Matius 18, 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Minta apa saja. Minta apa saja. Bapa akan mengabulkan. 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Karena itu sidang jemaat terkasih, mohon berkat Allah atas ruang keluarga saudara. Pada saat-saat kebersamaan saudara bersama keluarga, itu perlu hadirat Allah hadir di situ. Maka hidup saudara akan lebih tenang, lebih damai, lebih sejahtera. Saat ini sangat penting Bapak Ibu, kita menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Sebab survei, penelitian, itu membuktikan bahwa masalah yang sekarang ada di dalam masyarakat kita banyak masalah. Masalah yang terdapat di sekolah. Di sekolah banyak masalah Bapak Ibu. Khususnya ya masalah antara murid dengan murid, murid dengan guru. Banyak. Banyak masalah yang terjadi. Masalah di bangsa kita, coba. Bangsa kita tuh dipimpin oleh siapa saja, masalah. Karena permisi bicara ya, bangsa kita itu punya satu kekurangan. Tidak pernah menghormati pemimpinnya. Tidak pernah menghormati pemimpinnya. Ini kekurangan bangsa kita. Ya. Saya sarjana fisika Bapak Ibu. Saya mengajar fisika. Di SMA saya mengajar fisika. Di perguruan tinggi saya juga mengajar fisika dasar. Jarang ya, jarang masuk ke ranah lain. Kecuali di fakultas fisika. Di WM itu ada fakultas fisika. Kadang-kadang saya ngajar mekanika. Jadi bagiannya dari fisika. Tapi masih fisika Bapak Ibu. Saya punya tokoh yang sangat saya kagumi. Siapa? Profesor B.J. Habibie. Hebat itu. Jenius, hebat. Waktu dia ada di Jerman, dia menjadi wakil pimpinan perusahaan pesawat terbang di Jerman. Wakil pimpinan loh, orang nomor 2. Hebat. Ketemulah dia sama presiden waktu itu, Presiden Soeharto. Ditawari untuk pulang ke Indonesia. Dia tanya, Presiden Soeharto tanya kepada Habibie, apakah kamu nggak pengen untuk berbuat sesuatu bagi bangsamu? Tergelitik si Habibie ini. Ya sudah pulang. Pulang sampai Indonesia, Habibie tanya kepada Presiden Soeharto, apa yang bisa aku buat? Aku angkat kau jadi menteri. Jadi menteri. Ya, bangun perusahaan pesawat terbang. Jadi menteri, hebat. Nah, tahun 98 Presiden Soeharto lengser toh. Diangkatlah si Prof Habibie ini menjadi presiden ketiga. Sudah tahu ya? Betul begitu? Nah, sidang jemaat terkasih,
Sudah tahu? Presiden Pak Habibie ini dipuja, diagung-agungkan, dibanggakan. Karena dia adalah termasuk bibit unggul Indonesia. Tapi setelah dia jadi presiden Bapak Ibu, dia dihujat. Jadi dia dihujat karena dia jadi presiden. Ini kekurangan bangsa kita. Orang yang terhormat di bangsa kita, kalau sudah jadi pimpinan, dihujat. Ya, jadi bangsa kita tidak baik-baik saja, banyak masalah. Termasuk di gereja. Antar jemaat ada masalah. Jemaat kurang diperhatikan, komplain sama hamba-hamba Tuhan. Banyak. Dan saya beritahu, masalah di dalam masyarakat, di dalam bangsa kita, masalah di sekolah, masalah di gereja, itu Bapak Ibu 80% karena saudara punya masalah di keluarga. Jadi akar root grass-nya, akar rumputnya itu karena kita punya masalah di rumah. Dibawa keluar. Karena mungkin kalau bermasalah di rumah, kita bermasalah dengan istri, kita berantem dengan istri, saudara mencintai istri saudara, atau saudara takut dilihat anak-anak. Jadi ngerem, di rumah ngerem. Anak sama orang tua, masuk melawan orang tua, hormat sama orang tua, tapi jengkel sama orang tuanya. Ngerem. Terus di mana? Di mana saudara melampiaskan? Kan di rumah ngerem toh. Di mana saudara melampiaskan? Psikologi mengatakan saudara mencari lapangan baru untuk melampiaskan itu. Saudara keluar di dalam masyarakat, keluar di gereja, keluar di sekolah. Saudara lampiaskan itu. Masalah di rumah tangga itu dilampiaskan di luar. Jadi sebenarnya persoalannya bukan persoalan di negara kita, bukan persoalan di bangsa dan negara kita, bukan persoalan di gereja, bukan persoalan di sekolah, tapi persoalannya sebenarnya akar rumputnya ada di rumah. Sidang jemaat terkasih, doakan rumah tangga saudara. Doakan waktu saudara bincang-bincang itu. Itu sederhana Bapak Ibu. Tapi doa supaya hadirat Allah hadir. Sebab Allah berjanji, 2-3 orang berkumpul, aku akan hadir. Aku akan hadir. Dan saudara tahu, kalau Allah hadir, berkatnya luar biasa untuk saudara. Iya. Hadirkan hadirat Allah dalam rumah tangga saudara. Supaya tidak ada masalah dalam keluarga saudara. Coba, masalah apa lagi? Saudara buka medsos, pulang gereja, buka medsos. Perselingkuhan terjadi di mana-mana. Ya, orang-orang terkenal, para artis cerai karena apa? Selingkuh katanya. Cerai karena apa? KDRT. Kekerasan dalam keluarga. Anak gak bisa diatur. Banyak terjadi di mana-mana. Itu terjadi di sekitar kita. Sekali lagi, root grass-nya adalah di dalam keluarga. Tapi kita adalah orang-orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Allah kita itu mampu. Tapi Allah kita mau menolong saudara. Ya, mintakan berkat atasnya. Amin. Tapi ingat ada 2 kata kunci. Coba lihat itu. Yang di blok merah. Itu 2 kata kunci. Berkat Allah, hadirat Allah itu hadir. Kalau apa? Yang pertama. Saya ambil yang bawah dulu. Berkumpul. Berkumpul itu artinya apa? Artinya suami, istri, orang tua, anak. Omong-omong. Bincang-bincang. Kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini. Sudah lama tidak omong dengan istri. Sudah lama tidak omong dengan suami. Sudah lama tidak omong dengan anak. Anak dengan orang tua nggak pernah omong-omong di rumah, tetap di rumah, tapi saling acuh. Sidang jemaat terkasih,
Permisi bicara, bertobat. Karena berkat Allah itu hadir dalam keluarga saudara. Kalau sudah omong-omong, bincang-bincang. Bangun komunikasi. Bangun komunikasi. Yang kedua, kata kunci yang kedua apa? Sepakat. Sepakat. Tanpa kesepakatan hadirat Allah tidak akan hadir. Sepakat itu sehati. Ya, suami punya pendapat, istri punya pendapat berbeda. Harus ada yang mengalah supaya sehati. Hari ini suami mengalah, besok istri mengalah. Lusa suami mengalah, besoknya lagi istri mengalah. Begitu. Tidak harus istri yang mengalah, tidak harus suami yang mengalah. Tapi ada kalanya harus ada yang mengalah. Supaya apa? Satu tujuan, satu hati. Itu namanya sepakat. Dan disitulah berkat Allah dari Bukit Sion itu turun ke Bukit Hermon. Turun dalam hidup saudara. Amin. Bangun. Bangun mesbah keluarga. Mesbah keluarga itu doa keluarga. Tapi dibangun dengan bincang-bincang. Ya. Perlu doakan supaya berkat Allah hadir dalam rumah tangga saudara. Yang ketiga, terakhir. Apa? Pintu rumah. Bukan daun pintu yang saudara tumpang tangan setiap pagi tumpang tangan. Bukan. Pintu rumah itu di mana saudara keluar atau saudara masuk. Dari rumah saudara. Jadi pada saat saudara melangkah keluar dari pintu. Mohon berkat Allah menyertai saudara. Ya, mohon berkat Allah menyertai saudara. Ada janji Tuhan yang luar biasa untuk saudara. Mazmur pasal 127 ayat 7 dan 8. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala itu janji Tuhan. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Yang kedua, Tuhan akan menjaga nyawamu. Yang ketiga, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Ini janji Tuhan. Dari kapan? Dari sekarang sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Hebat, hebat. Kalau saudara buka Mazmur 121, itu dibuka dengan perkataan demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhan saudara yang berjanji akan menjaga saudara dari kecelakaan, menjaga nyawa saudara, menjaga keluar masuk saudara. Minta berkat Tuhan. Ya, sidang jemaat terkasih, saat ini jalan raya sudah tidak aman, betul ya? Jalan raya sudah tidak aman. Seorang ibu keluar dari rumahnya di jalan kompleks perumahan itu kan sepi Bapak Ibu. Dia keluar mau beli sesuatu di warung depan. Ibu ini keluar, gak ada mobil lah, jalan kecil. Jalan keluar. Sudah tahu? Ada anak kecil yang oleh orang tuanya gak dijaga. Pakai sepeda listrik. Sedang banyak sepeda listrik. Naik sepeda listrik koncengan dengan adiknya. Ditabraklah ibu ini. Coba. Di jalan komplek, kalau di jalan raya itu sudah nggak heran sekarang. Di jalan tol, katanya tol. Tol itu artinya apa? Bebas, hambatan toh. Kecelakaannya terjadi di mana-mana. Jalan komplek. Tidak pernah duga, tidak pernah tahu. Sepeda listrik yang naik anak kecil, nabrak ibu ini, celaka ibu ini. Coba Bapak Ibu, ya saat ini jalan raya sudah tidak aman. Banyak kejahatan, Ya, berangkat kerja, laptopnya dicengklong, ya, naik sepeda motor, penjahat datang, rampas, jambret. Hilang laptopnya. Banyak kecelakaan, banyak kejahatan di jalan raya. Karena itu sidang jemaat terkasih, hadirkan Tuhan
Setiap kali saudara beranjak keluar dari rumah, hadirkan Tuhan dalam hidup saudara kemanapun saudara pergi. Amin. Ya, 3 hal sudah saya sampaikan. Ya, wajib saudara doakan. Yang pertama, mohon berkat atas waktu tidur saudara. Yang kedua, mohon berkat atas waktu keluarga saudara. Ini penting banget. Yang ketiga, mohon berkat pada waktu saudara mulai keluar rumah. Percayakan hidup saudara kepada Allah pencipta alam semesta. Dia akan menjaga nyawa saudara, menjaga saudara dari kecelakaan, menjaga keluar masuk saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. God bless you. Shalom. 1, 2